Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustian Vandana. Pertemuan itu membahas mengenai transaksi uang yang janggal sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kemenq. Sebagian besar transaksi mencurigakan itu terdapat di Dirjen Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kemenq. Menurut Mahfud, ada sekitar 198 laporan dari PPATK yang tidak mendapatkan tanggapan dari pihak terkait. Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan berkomitmen untuk membongkar hal tersebut ke publik. Bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 mencurigakan. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan. Ingin menyampaikan bahwa selama ini kami Kementerian Keuangan dengan PPATK dan Pak Menko sebagai ketua tim, kita bekerja dan memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi. Dan dengan adanya kerjasama yang baik inilah kemudian kita akan terus menggunakan semua resource yang ada di dalam rangka memperkuat termasuk di dalam mencari data, mengklarifikasikan data untuk bisa melaksanakan satu, mencegah, kalaupun tidak bisa dicegah, diberantas adanya tindakan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan kini dipimpin mantan Wakil Ketua KPK dan aktivis anti korupsi. Penunjukan ini menyusul temuan PPATK soal 300 triliun rupiah transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Lantas, siapa yang diincar oleh Komite Pengawas Perpajakan? Menyusul gonjang-ganjing di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk pimpinan baru Komite Pengawas Perpajakan dari luar institusinya. Mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi ditunjuk menjadi Ketua Komite, sedangkan Zainal Arifin Mokhtar sebagai Wakil Ketua Komite. Sri Mulyani mengingatkan jajarannya untuk menjaga etika publik dan integritas. Menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik, berarti juga asas kepatutan dan juga azas sopan santun. Yang ketiga, jaga integritas. Anda semuanya saya minta, baik yang dilantik maupun yang hadir di sini, untuk sekali lagi menegaskan kembali membangun kepercayaan publik bagi instansi Kementerian Keuangan. Ini adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus berkesinambungan, tak pernah putus, karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun. Penunjukan pihak luar sebagai pimpinan Komwas Perpajakan dilakukan Sri Mulyani di tengah sorotan publik terhadap Kementerian Keuangan. Saat ini, Kementerian Keuangan menelusuri 69 pegawai tajir yang dianggap memiliki harta tak wajar dan beresiko tinggi. Pemeriksaan pejabat tajir menyusul terungkapnya harta tak wajar ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Publik juga menyoroti temuan PPATK, ada transaksi janggal 300 triliun rupiah yang berputar di Kementerian Keuangan. Akankah Komite Pengawas Perpajakan bisa ikut mengurai benang kusut transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan?
tim TV One mengabarkan. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan pemirsa kini dipimpin mantan Wakil Ketua KPK dan aktivis anti korupsi. Sudah kita simak informasinya tadi pemirsa. Penunjukan ini menyusul temuan PPATK mengenai 300 triliun rupiah transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh Komite Pengawas Perpajakan di atas kepemimpinan yang baru ini untuk membongkar khususnya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang sempat diungkit oleh Menko Polhukam Mahfud MD pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, yaitu ada Mas Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng. Kemudian juga bergabung bersama kami ada pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Ganarsi, dan juga mantan Wakil Ketua KPK, Bapak M. Yasin. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, tampaknya baru dua yang bergabung bersama kita, ada Mas Uceng dan juga Bu Yanti. Pertama saya ingin menuju ke Mas Uceng terlebih dahulu. Jadi nanti tugas dari Komjakwas ini akan ngapain, Mas Uceng? Iya, sebenarnya kalau bicara soal Komite Pengawas Perpajakan itu bukan hal yang baru ya. Karena di undang-undang sebelumnya itu sudah ada, bahkan jauh sebelumnya soal Komite Pengawas Perpajakan itu sudah ada. Ini sudah kali keempat atau kali kelima Komite Pengawas Perpajakan sebenarnya. Mengenai komposisinya yang orang luar dan orang dalam itu juga memang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya, bahwa sebagian besar isinya memang adalah orang luar, bahkan dikatakan sebagai ketua dan wakil ketuanya memang merupakan harus berasal dari orang luar gitu. Nah, jadi kalau apakah pertanyaannya misalnya ya, apakah spesifik Komite Pengawas Perpajakan ini berkaitan langsung dengan kisruh yang terjadi di Kementerian Keuangan? Saya kira tidak secara langsung. Ya, saya kira tidak mungkin bisa dikatakan karena memang Komite Pengawas Perpajakan yang sebelumnya sudah habis masa jabatannya, lalu kemudian ini pergantian. Tetapi yang kedua saya kira memang di tengah isu besar itu terjadi ini mau tidak mau. Orang bisa mengkaitkan atau mengaitkan atau kemudian menghubungkan antara Komite Pengawas Perpajakan dengan apa yang bisa dilakukan dalam kaitan dengan ribut-ribut yang terjadi. Sebenarnya Komite Pengawas Perpajakan itu punya tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih limitatif kalau kita baca di peraturan Menteri Keuangan. Di situ dicantumkan bahwa bicara soal pengelolaan, bicara soal melakukan evaluasi, melakukan penelaahan, memberikan rekomendasi, ya hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas mengenai perpajakan dan kepabeanan cukai. Tetapi pada saat yang sama, apakah itu spesifik berbicara soal kasuistik itu tentu kita bisa perdebatannya bisa panjang. Apakah secara umum saja yang dibicarakan ataukah masuk ke kasuistik? Nah, cuman memang yang menarik di PMK peraturan Menteri Keuangan itu sendiri ada penugasan khusus ya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap Komite Pengawas Perpajakan. Jadi bisa sangat mungkin kemudian Menteri Keuangan meminta penugasan khusus, dan apakah penugasan khusus itu berkaitan langsung dengan kasus-kasus tertentu? Kita sendiri belum tahu karena Komite Pengawas Perpajakan ini baru terbentuk sekitar 2 hari yang lalu. Saya ditunjuk 2 hari yang lalu, pengangkatannya 2 hari yang lalu, dan kami sekarang tengah menyusun jadwal untuk bertemu. Ya, rencananya insya Allah hari Jumat pertama kali kami bertemu. Nah, di situ barangkali baru kemudian bisa kita detailkan apa yang mungkin dilakukan berkaitan dengan tugas reguler Komite Pengawas Perpajakan maupun kemungkinan jika memang ada penugasan khusus yang dilakukan oleh Menteri Keuangan berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang dibicarakan publik saat ini. Mas, kalau ini kan kalau kita menyimak masih menunggu penugasan khusus dari Bu Menteri Keuangan begitu dan masih menunggu jadwal untuk bertemu. Nah, kalau seandainya belumlah bertemu dengan Ibu Menteri, apakah isu soal 300 triliun rupiah dan gonjang-ganjing yang menjadi perhatian masyarakat saat ini akan menjadi fokus utama dari Komjakwas yang baru saja menerima amanah baru ini, Mas Uceng?
Saya kira tentu saja ya, kalau kita bicara soal tugas wewenangnya kan bisa melakukan berbagai hal ya, dalam artian melakukan pengkajian, melakukan evaluasi, melakukan penerusan penerusan laporan, lalu kemudian melakukan komunikasi dan fungsi-fungsi lainnya yang sangat mungkin dilakukan. Nah, tapi persis yang saya bilang, apakah spesifik bicara soal kasuistik berkaitan dengan 300 triliun yang dilaporkan itu ya kita belum pastikan Tapi ya. tapi Tetapi ada wewenang nggak, Mas? Katakanlah privilege dari Komjakwas itu sendiri untuk menelusuri soal 300 triliun itu jika mungkin ini belum menjadi catatan khusus, PR khusus bagi Komjakwas. Apakah kira-kira ada wewenang tersebut di Komjakwas? Satu, kalau soal kewenangan tergantung seberapa luas kita menafsirkan kewenangannya ya. Tetapi yang kedua yang jelas, kalau misalnya peraturan Menteri Keuangan dibaca PMK nomor 2, PMK 9 tahun 2023, teman-teman bisa membaca di situ kewenangan, fungsi dan tata kerja wewenang yang dilakukan oleh Komite Pengawas Perpajakan masih terbuka kemungkinan untuk masuk ke ranah itu. Terbuka kemungkinan dalam artian melakukan penelaahan terhadap tata kelola. Ya, sangat mungkin tentu diterjemahkan ke arah sana kalau kita mau bicara soal penelaahan tata kelola perpajakan atau penelaahan tata kelola dari perpajakan dan bea cukai. Nah, plus pada saat yang kedua saya sudah bilang tadi bahwa salah satu fungsi yang dibuat di dalam peraturan Menteri Keuangan itu adalah penugasan khusus. Nah, jadi kalau kita mau bicara pintu masuknya bisa dari mana, saya kira bisa dari dua itu. Ya, tapi apakah spesifik nanti ke arah sana, tentu saya tidak bisa mendahului karena kita harus bertemu, teman-teman ada sekitar 7 orang, dan kita harus bertemu untuk membicarakan termasuk fokus penelaahan dan fokus evaluasi yang harus dilakukan. Tetapi saya kira mau tidak mau Komite Pengawas Perpajakan harus memberikan sumbangan yang ada untuk menyelesaikan kisruh yang sedang ada ini kan. Apakah sumbangannya langsung kasuistik ke perkara tersebut, ataukah kemudian melakukan rekomendasi-rekomendasi perbaikan tata kelola dan lain-lain sebagainya, itu nanti bisa dibicarakan mungkin setelah minggu depan, mungkin setelah hari Jumat. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke mantan Wakil Ketua KPK, Pak M. Yasin. Pak M. Yasin, kalau kita lihat dari nama yang dilantik untuk menjadi katakanlah pimpinan di Komjakwas ini ada nama mantan Wakil Ketua KPK juga, yaitu ada Pak Amin. Kemudian juga kita tadi berbincang dengan wakilnya, yaitu ada Mas Uceng. Nah, dengan dua nama yang begitu gencar melawan korupsi ini, apakah kira-kira kalau sekarang masyarakat mungkin lebih taunya, lebih fokusnya soal 300 triliun Pak, yang menjadi pertanyaan akhir-akhir ini. Apakah kira-kira dengan apa yang disampaikan Mas Uceng tadi bisa mengusut 300 triliun ini sebetulnya apa? Nyangkutnya di mana? Permasalahannya apa? Meskipun sudah clear ini masalah kepabeanan dan juga perpajakan. Pak Yasin. Ya, kalau itu komite pengawas perpajakan, sedangkan kewenangannya pun juga belum jelas di situ. Sebenarnya kalau 300 triliun itu ranahnya aparat penegak hukum, salah satunya KPK yang sekarang sedang melakukan penyelidikan di bidang ini. Kalau yang 300 triliun yang berkaitan dengan sistem, jadi KPK juga telah melakukan kajian sistem di bidang perpajakan itu berulang kali ya. Tidak hanya sekali saja, dan kajian di bidang bea cukai juga pernah kita lakukan dan bahkan kita sidak di dalamnya. Itu sebenarnya sebagai warning dan sebagai istilahnya itu untuk mengingatkan Bu Sri Mulyani itu untuk melakukan perbaikan. Sejak tahun 2008 dan kita temukan duit, uang yang dalam jangka waktu pendek pun juga sudah banyak yang bisa kita kumpulkan dan langsung ada proses pidananya. Pencegahan yang masuk itu sebenarnya untuk mengingatkan Bu Sri Mulyani itu sejak tahun 2000 itu sebenarnya harus bebenah-benah sampai sekarang. Nah ini kalau tiba-tiba ya, kalau tiba-tiba ada, saya tidak meragukan dua figur ya, misalnya Mas Zainal Mokhtar dan Pak Amin Sunaryadi itu saya kenal betul ya. Saya kenal betul dengan beliau-beliau ini. Mereka punya rekod yang bagus dan kinerja yang bagus, demikian juga Pak Amin Sunaryadi.
Tapi apa bisa dengan dua figur ini bisa membenahi sistem perpajakan yang sudah karut-marut seperti ini? Nah, KPK juga pernah menangani kasus yang menyangkut kong kali kong pajak antara wajib pajak dan petugas pajak dibantu oleh konsultannya. Itu sudah beberapa saat yang lalu itu sudah kita melakukan seperti itu waktu kami di KPK itu. Nah, bukan meragukan, tapi kita juga mendorong tuh Mas Zainal Mokhtar itu, Mas Ujang itu, untuk kiranya membuat katakanlah target kinerja jangka waktunya kapan, nah, sehingga masyarakat bisa mengevaluasi nantinya itu. Jadi indikator kinerjanya apa untuk bisa menyelesaikan ini, target kinerjanya seperti apa, kemudian sekarang itu mulai apa, terus kemudian nanti hasil kerjanya dalam jangka waktu berapa lama. Katakanlah budget year 1 tahun itu menghasilkan apa itu harus diketahui oleh publik. Jadi masalahnya ini sudah masalah luar biasa, tidak bisa hanya nasihat. Kalau nasihat-nasihat saja saya kira Irjen Kementerian Keuangan itu kan anggota stafnya kan banyak sekali, ratusan. Karena punya cabang di daerah seperti pada waktu saya Irjen di Kementerian Agama. Staf kami adalah 600. Itu yang punya kewenangan untuk melakukan audit kinerja dan audit tujuan tertentu. Bila ditemukan adanya suatu indikasi pidana, kita ada hak untuk melaporkan ke penegak hukum sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Itu udah lengkap itu yang istilahnya senjata Irjen itu. Nah, misalnya kalau ini tim komite pengawas perpajakan untuk membantu Irjen, nah, saya kira seperti apa mekanisme membantunya. Ini tugas berat ini terus terang nih Mas Ujang ya. Kalau saya sendiri udah menyatakan angkat tangan kalau seperti ini. Ditambah lagi Menteri Keuangannya ini kan kalau mungkin mengikuti periode yang sampai tahun 2024, ya, periode politiknya kan tim administrasi sekarang itu kan sampai tahun 2024. Apa cukup itu untuk menghasilkan sesuatu seperti yang dicita-citakan oleh Bu Sri Mulyani dengan membentuk tim komite etik ini. Sedangkan kami saja yang memulai sejak tahun 2008. Kami dulu waktu kajian sistem itu ada Pak Darmin pada waktu itu adalah Dirjen Pajak. Pak Yasin, kalau kajian sistem jangan seperti ini. Ini gimana kok nuduh-nuduh seakan-akan tuh pajak itu ada korupsinya. Dan sistemnya memungkinkan untuk korup, Pak. Saya jawab begitu. Nah, di penghujung meeting saya ngomong dengan Bu Sri Mulyani. Bu, saya mau lapor ke Ibu 5 menit saja setelah rapat ini. Nggak elok kalau saya sampaikan di sini. Pada saat itu membahas tentang pejabat eselon 1 yang rangkap jabatan. Itu di tahun 2008. Ini Bu, semua eselon 1 ada yang rangkap jabatan 4. Ini gimana nih? Take home pay-nya kan melebihi gaji menterinya atau gaji presidennya. Saya bilang seperti itu. Itu Mbak. Jadi kita berharap, tapi harap-harap cemas ini. Pengalaman dari apa yang kami lakukan. Kami juga pernah dari waktu saya di Kementerian Wasbangpan, itu sebagai komite restitusi pajak di tahun 1997. Karena jangkanya juga pendek dan skop areanya adalah nasional level, itu tidak gampang menggarap pada tataran kerja nasional. Itu pajak kan nasional juga. Gitu. Apa cukup mempunyai waktu hanya dalam jangka waktu 1,5 tahun? Ini yang perlu dipertanyakan oleh masyarakat. Begitu bekerja, pasti masyarakat minta target kinerja apa yang akan dicapai. Pasti seperti itu. Jadi kita berharap cemas itu maksudnya ya kita berharap pada figur-figur yang sudah ternama ini. Tapi hasilnya apa? Apakah ada hasilnya? Ini pertanyaan masyarakat kan seperti itu. Sedangkan kami kajian sistem berulang kali. Pernah sidak, pernah menyampaikan hal ini langsung kepada Bu Menteri. Ini kan sebenarnya warning sudah lama. Kalau menurut saya ya, ini pembenahan ini terlambat. Dari apa yang kami ingatkan dulu waktu kami di KPK itu, sudah mengingatkan mengenai ya perpajakan dan juga berkaitan dengan biaya cukai yang rata-rata pegawainya itu di lantai 4, di lantai 1 itu menerima suap. Kita geledah satu persatu. Seperti itu misalnya kalau di biaya cukai. Kalau di pajak juga begitu, kita memproses pajak, kajian sistem kita sampaikan kepada Pak Bu Menteri waktu itu, Pak mantan Menteri Keuangan juga hadir dalam rapat itu saat itu. Sehingga
saya ya istilahnya question mark lah ini. Artinya tanda tanya besar itu kenapa harus seperti ini, membentuk tim komite apa lip service saja atau tidak harus dibuktikan dengan kerja nyata. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yasin. Nanti kita akan mendengar lagi tanggapan dari masing-masing narasumber kita, termasuk juga Pak Yasin. Tadi Pak Yasin mempertanyakan bagaimana indikator kinerjanya, apakah cukup 1,5 tahun, KPI-nya seperti apa, siapa kira-kira yang diincar dengan pembentukan ini, atau jangan-jangan tadi kata Pak Yasin, jangan ini cuma lip service. Nanti kita akan diskusi lagi, usai jeda berikut. Kami ingin dengar juga suara dari Bu Yanti, tapi sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.